dari kelompok 2 pada mata kuliah perilaku dan budaya organisasi pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang organisasi pendidikan sebagai sistem sosial. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Hal yang pertama kali harus kita ketahui adalah pengertian daripada sistem. Nah, sistem adalah totalitas terbentuk dari elemen-elemen yang punya hubungan fungsional dalam mengubah masukan menjadi hasil yang diharapkan. Hubungan fungsional dari setiap elemen ini yang menyebabkan sistem dapat berjalan dan bersifat adaptif terhadap lingkungannya. Artinya, mudah menyesuaikan terhadap lingkungan sesuai dengan area yang jelas dan berkesinambungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah suprasistem dari sistem pendidikan. Kemudian pendidikan. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental baik secara intelektual maupun secara emosional. Di sini diharapkan pendidikan itu mampu mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak ataupun kepribadian peserta didik atau anak, agar nantinya ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat baik bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya, sistem dalam pendidikan. Sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kenapa dikatakan pendidikan sebagai suatu sistem? Karena dalam pendidikan terdapat komponen-komponen ataupun elemen-elemen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu agar pelajar dapat secara aktif mengembangkan potensi yang telah dimilikinya ataupun yang berada dalam dirinya, yang nantinya diperlukan untuk baik dirinya sendiri, masyarakat maupun keluarga. Nah, komponen ataupun elemen yang ada dalam sistem pendidikan itu ada 12. Yang pertama ada tujuan atau prioritas peserta didik, kemudian ada pendidik atau pelaksana, kemudian ada sumber belajar atau alat belajar, ada struktur dan jadwal waktu, kemudian fasilitas, kemudian ada pengawasan mutu, kemudian ada penelitian, ada biaya pendidikan, kemudian ada pula teknologi, kemudian ada pula isi atau materi. Nah, elemen-elemen ini mempunyai fungsinya masing-masing, namun mereka masih saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Nah, hubungan fungsional dari setiap elemen inilah yang menyebabkan sistem pendidikan itu harus bersifat adaptif terhadap lingkungan atau suprasistemnya. Nah, suprasistem dalam pendidikan itu ada 7. Yang pertama, filsafat negara, politik, budaya, agama, ekonomi, sosial, dan demografi ataupun kependudukan. Nah, mengapa pendidikan itu harus memiliki hubungan dengan suprasistemnya? Karena pendidikan merupakan sistem terbuka. Artinya sistem pendidikan tidak akan menjalankan fungsinya dengan baik ketika dia tidak memiliki hubungan dengan suprasistemnya, karena suprasistem ini sangat mempengaruhi sistem pendidikan, mempengaruhi jalannya pendidikan. Itulah mengapa pendidikan harus memperhatikan suprasistemnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang organisasi pendidikan dan sistem sosial. Nah, organisasi pendidikan. Lembaga atau organisasi pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pendidikan. Bisa dikatakan bahwa organisasi pendidikan adalah wadah atau tempat untuk melaksanakan proses ataupun kegiatan pendidikan. Selanjutnya adalah klasifikasi organisasi pendidikan. Ada informal, formal, kemudian non formal. Nah, lembaga atau organisasi pendidikan informal ini dilaksanakan di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan yang pertama kali ditemui, di mana pada lingkungan ini anak-anak pertama kali mendapatkan didikan atau bimbingan dari keluarga atau orang tua. Lembaga pendidikan informal ini sangat berperan penting dan sangat utama dalam membentuk karakter ataupun kepribadian anak, karena pada dasarnya kehidupan anak lebih besar pada lingkungan keluarga.
Kemudian lingkungan ataupun organisasi pendidikan formal ini dilaksanakan di lingkungan sekolah yang dibentuk oleh masyarakat dan pemerintah, di mana pada pendidikan formal ini dilaksanakan secara teratur, sistematis, dan memiliki syarat-syarat ataupun aturan-aturan yang jelas yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Kemudian lingkungan pendidikan non formal dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Lingkungan pendidikan non formal ini tidak kalah penting dengan lingkungan formal, karena pada banyak hal yang dapat dilakukan pada lingkungan masyarakat tidak dilakukan pada lingkungan sekolah ataupun lingkungan pendidikan formal. Selain itu, lingkungan pendidikan non formal ini sangat berperan penting dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya adalah sistem sosial. Sistem sosial adalah jaringan pola hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren yang ada antara individu, kelompok, dan institusi. Dalam hal ini, individu bisa menjadi bagian dari banyak sistem sosial secara bersamaan. Nah, dalam sistem sosial ini terdapat nilai dan norma yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Kemudian selanjutnya adalah karakter organisasi pendidikan sebagai sistem sosial. Yang pertama adalah melaksanakan peranan, fungsi, dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. Yang kedua, mengenali individu yang berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya untuk materi berikutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang elemen-elemen sistem sosial dan organisasi sosial. Beralih pada poin 3 dan 4 yang akan dijelaskan oleh saya, Mirna. Setelah sebelumnya untuk poin 1 dan 2 dijelaskan oleh teman kelompok saya, Nur Natasha. Pada poin ketiga terkait elemen-elemen sistem sosial dan organisasi sosial. Elemen sosial termasuk tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial. Tindakan-tindakan sosial artinya adanya suatu interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jika dikaitkan dengan organisasi pendidikan atau ranah pendidikan yakni sekolah, maka sangatlah penting adanya suatu hubungan ataupun kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua murid ataupun masyarakat. Kemudian perangkat organisasi sebagai sistem sosial. Ada 4. Yang pertama, mempunyai filosofis goal yang memberi arah terhadap kegiatan organisasi sehingga menjadi sistem nilai dari organisasi. Filosofis goal artinya dalam suatu organisasi sangatlah penting adanya suatu tujuan sehingga akan diketahui bahwa capaian dari organisasi ini akan seperti ini atau arah dari organisasi ini. Yang kedua, mempunyai struktur hierarki tugas, kekuasaan, dan kewenangan yang jelas. Adanya struktur hierarki tugas artinya dalam suatu organisasi perlu dilakukan pembagian tingkatan ataupun jabatan bagi masing-masing anggota atau pelaku dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, mempunyai sistem operasional proses kerja personel serta distribusi tugas masing-masing bagian atau unit. Sistem operasional proses kerja personel berarti dalam mencapai atau mendukung adanya tingkatan ataupun jabatan dari organisasi itu sangatlah diperlukan langkah-langkah dalam pengerjaan tugas tersebut agar nantinya jabatan ataupun tugas yang diberikan oleh organisasi dapat dilakukan dengan terstruktur atau sistematis. Yang keempat, mempunyai sistem evaluasi yang dapat menilai keberhasilan pencapaian tujuan
termasuk kekuatan dan kelemahan organisasi itu sendiri. Dalam suatu organisasi, setiap tahap-tahap yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilannya, maka sangat diperlukan evaluasi untuk mengukur seberapa tingkat keberhasilan dari tahap-tahap yang telah kita lakukan, untuk mengecek kembali apa yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu dikurangi. Selanjutnya kita lanjut pada poin keempat, poin terakhir, terkait organisasi pendidikan sebagai suatu sistem sosial. Pendidikan merupakan produk yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat umumnya. Pada dasarnya, pendidikan ialah gambaran kemajuan dari suatu masyarakat. Keberhasilan pendidikan, kemajuan pendidikan hanya dapat terlaksana atau terwujud apabila masyarakatnya berpemikiran maju. Masyarakat mengerti dan memaknai dengan benar arti pendidikan dan mengetahui manfaat dari suatu pendidikan. Kemudian, pendidikan terlibat dalam semua jenis dan jenjang proses perkembangan sosial. Hubungan pendidikan dengan sistem sosial sangatlah erat, sehingga dalam pembahasan pendidikan tidak hanya mencakup satu atau dua bagian dari sistem sosial, namun mencakup secara keseluruhan semua jenis dan jenjang proses perkembangan sosial, seperti mobilitas sosial, mobilitas geografis, penduduk, partisipasi politik, dan sistem sosial lainnya. Pendidikan merupakan akumulasi komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu sama lain. Artinya bahwa pendidikan memiliki suatu dunia sendiri yang di dalamnya memiliki unsur-unsur untuk bisa disebut suatu masyarakat, seperti pemimpin, pemerintahan, warga masyarakat, atau aturan dan norma-norma serta kelompok-kelompok sosialnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 2, Nur Natasha dan juga saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.